Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar, NPM 1921912227 dari kelas 2F jurusan Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang proses belajar gerak dan kondisi belajar gerak dalam mata kuliah pembelajaran TBM motorik. Untuk belajar gerak itu mungkin sudah sering kita dengar, yaitu gerak. Kata gerak itu dimana kita melakukan sesuatu dengan secara bergerak, secara sadar dan secara tidak sadar. Nah, untuk proses belajar gerak merupakan sebagian dari belajar secara umum. Sebagian dari belajar gerak mempunyai tujuan tertentu. Tujuannya yaitu untuk menguasai berbagai keterampilan gerak dan mengembangkannya agar keterampilan gerak yang dikuasai bisa dilakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas gerak untuk mencapai sasaran tertentu. Belajar gerak adalah suatu proses atau suatu aktivitas berlangsung dalam suatu proses untuk mencapai tujuan belajar. Untuk mencapai suatu tujuan belajar memerlukan suatu fase. Ada Fitch dan Ponser pada tahun 1967 dalam Oliveira dan Goodman pada tahun 2004 membagi tahapan belajar gerak ke dalam 3 fase, yaitu fase kognitif, asosiatif, dan otonom atau otomatis. Untuk fase kognitif merupakan fase awal dalam belajar keterampilan gerak. Dalam fase ini pelajar menggunakan pikirannya untuk mengetahui dan memahami keterampilan gerak renang yang akan dilakukan. Misalnya untuk melakukan gerak renang kita harus tahu itu awalnya seperti apa dan teknik dasarnya. Pada fase ini pelajar mula-mula berusaha memahami konsep-konsep gerakan yang diterima melalui penjelasan atau melihat contoh gerakan. Penjelasan diterima melalui informasi verbal yang diterima oleh telinga, lalu informasi visual diterima melalui mata, kemudian informasi yang diterima oleh peserta didik diproses dengan cara menangkap dan memahami informasi. Untuk fase asosiatif disebut juga fase menengah. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan di mana pelajar sudah mampu melakukan gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaiannya yang tidak tersendat-sendat pelaksananya dan tetap mempraktekkan berulang-ulang pelaksanaan gerakan semakin efisien, lancar, sesuai dengan keinginannya, dan kesalahan gerakan semakin berkurang. Untuk meningkatkan penguasaan dan kebenaran gerakan, pelajar perlu tahu kesalahan yang masih diperbuatnya melalui pemberitahuan orang lain yang diamatinya dan merasakan gerakan yang dilakukan. Jadi untuk meningkatkan penguasaan dan kebenaran gerakan, jadi seorang peserta didik atau pelajar dia harus menyadari dan juga harus dibantu sama temannya supaya dia menyadari bahwa yang dia lakukan itu adalah salah. Dan pada fase asosiatif ini merangkaikan bagian-bagian gerakan menjadi rangkaian gerakan secara terpadu merupakan unsur penting untuk menguasai berbagai gerakan keterampilan. Setelah rangkaian gerakan bisa dilakukan dengan baik, maka pelajar segera bisa dikatakan masuki fase belajar yang disebut fase otonom. Untuk fase otonom yang ketiga ini, fase otonom bisa dikatakan sebagai fase akhir dalam belajar gerak, dan fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan di mana pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan secara sistematis. Fase ini dikatakan sebagai fase otonom karena pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tanpa berpengaruh walaupun pada saat melakukan gerakan itu pelajar harus memperhatikan hal-hal lain selain gerakan yang dilakukan. Hal ini bisa kita contohkan dari pencapaian fase otonom, misalnya pada anak yang belajar bersepeda.
setelah mencapai fase otonom, ia mampu mengendarai sepeda dan tidak jauh, walaupun melakukan sambil menengok ke kanan dan ke kiri, memperhatikan pemandangan dan sekelilingnya. Ia harus memikirkan bagaimana gerakan mengayuh atau bagaimana pegangan tangan agar keseimbangannya terjaga. Jadi untuk fase otonom ini di mana fase akhir dalam belajar gerak, di mana ketika kita sudah menguasai gerakan. Jadi kayak tadi itu dalam bersepeda, misalnya kita berjalan terus sambil lihat ke kiri dan ke kanan. Karena apa? Karena kita sudah menyatukan sebuah gerakan dengan pikiran, hati dan lainnya, sehingga dalam dalam melakukan gerakan tersebut kita tidak banyak ragu-ragu lagi, karena kita udah kayak udah punya feeling gitu. Jadi kita udah merasakan. Untuk mencapai fase otonom diperlukan praktek berulang-ulang secara teratur. Setelah dicapai fase otonom, kelancaran dan kebenaran gerakan masih dapat ditingkatkan, namun peningkatannya tidak lagi secepat pada fase-fase belajar sebelumnya. Pada fase ini di mana gerakan sudah menjadi otomatis, untuk mengubah bentuk gerakan cukup sulit, untuk mengubahnya perlu ketekunan. Yang kedua ada tadi kondisi belajar gerak. Untuk kondisi belajar gerak yaitu suatu istilah yang digunakan dalam dunia pendidikan yang mempunyai pengertian tertentu. Kata kondisi bisa berarti keadaan atau syarat, sedangkan belajar bisa berarti terjadinya perubahan, pembawaan atau kemampuan setelah terjadi proses edukatif. Dari arti kedua kata tersebut dapat untuk menjelaskan pengertian kondisi belajar. Kondisi belajar adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar bisa berlangsung sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Keadaan yang diperlukan agar proses belajar terjadi mencakup keadaan yang ada pada diri pelajar dan perlakuan yang dikenakan kepada belajar. Kondisi belajar sangat menentukan pencapaian hasil belajar. Kondisi belajar yang sesuai dengan keperluannya bisa memberikan kemungkinan mencapai hasil belajar yang baik. Sebaliknya, kondisi belajar yang tidak sesuai dengan keperluan bisa mengakibatkan pencapaian hasil belajar yang tidak baik, karena kondisi belajar berpengaruh terhadap kualitas pencapaian hasil belajar. Maka kondisi belajar harus disiapkan sebaik-baiknya dalam proses belajar mengajar. Kondisi dalam belajar yaitu pertama ada kondisi internal dan dalam belajar gerak. Yang pertama, pelajar harus mengingat bagian-bagian gerakan keterampilan. Untuk mempelajari gerakan keterampilan baru hanya dimungkinkan apabila pelajar memiliki modal berupa kemampuan melakukan gerakan-gerakan yang mampu dasar terbentuknya gerakan yang baru. Misalnya, agar pelajar memungkinkan mempelajari keterampilan gerak menggiring bola, harus terlebih dahulu mampu berjalan dan berlari. Dan yang kedua yaitu pelajar harus mengingat urutan rangkaian gerakan. Gerakan keterampilan pada dasarnya merupakan rangkaian dari gerakan-gerakan. Apabila pelajar tidak bisa mengingat urutan rangkaian dari gerakan-gerakan, maka ia tidak mampu untuk melakukan gerakan keterampilan dengan baik. Contohnya, misalnya ketika kita belajar atletik gitu, dimana ketika ketika kita tidak tahu urutan dalam berlari, maka kita akan tidak bisa melakukannya dengan baik. Untuk kesimpulannya dari materi tadi yaitu belajar gerak merupakan sebagian dari belajar secara umum. Sebagian belajar gerak mempunyai tujuannya masing-masing atau tujuannya tertentu. Tujuannya adalah untuk menguasai berbagai keterampilan gerak dan mengembangkannya agar keterampilan gerak
yang dikuasai bisa dilakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas gerak untuk mencapai sasaran tertentu. Dan kondisi belajar suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar bisa berlangsung sesuai dengan tujuan yang dikehendaki atau dicapai. Keadaan yang diperlukan agar proses belajar terjadi mencakup keadaan yang ada pada diri pelajar dan perlakuan yang dikenakan kepada pelajar. Jadi untuk kondisi belajar yaitu di mana kondisi belajar agar tetap berjalan lancar, kita harus bisa menyatukan peserta didik agar bisa lebih tenang lagi dalam belajarnya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.